Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome again to share to you. And today let's make gudeg khas Jogja yang kali ini kita akan bikin paket lengkapnya ya. Dimana ini tuh bisa banget juga sebagai nasi hantaran, nasi syukuran, nasi kotak, and anything else. Dan bagi teman-teman yang belum pernah ke Jogja mungkin atau belum pernah merasakan gudeg itu gimana, teman-teman bisa ikuti resep ini supaya tahu gimana rasa aslinya gudeg khas Jogja. Dan pastikan teman-teman tonton sampai akhir ya. Pertama-tama kita akan merebus dulu nangka muda yang sudah dicacah-cacah ya, sudah dijadikan potongan kecil-kecil seperti ini. Kita akan rebus kurang lebih 10 menit, itu dihitung dari mulai mendidih airnya. Kenapa? Ini kita akan rebus dulu supaya menghilangkan getah-getahnya. Seperti itu. Jadi dia akan warnanya keruh seperti ini ya. Itu adalah getah-getahnya. Kalau sudah, ini kita angkat dan tiriskan dulu. Nah, di sini teman-teman ada yang pernah ke Jogja dan merasakan langsung gimana gudeg khas Jogja belum sih? Atau teman-teman yang belum pernah ke Jogja tapi udah pernah makan gudeg. Nah, tolong komen di bawah ya gimana rasanya, kalian suka apa enggak. Next, ini akan kita rebus ceker ayam, kemudian tambahkan dengan daun salam, serai, jahe yang dimemarkan. Ini akan kita buat kaldu untuk merebus kedua kalinya nangka muda kita tadi. Teman-teman bisa ganti dengan sengkel sapi ya, kalau mau rasanya itu makin rich, atau ayam juga bisa. Tapi aku karena ini cekernya aku masak yang lain juga, so I'm using this. Nah, tuh ini kaldunya udah ada, udah jadi. Kita masukkan deh nangka muda yang udah kita tiriskan tadi. Ini akan membuat cita rasa gudeg kita nanti makin rich, makin gurih ya. Next, kita tambahkan serai. Ini dimemarkan dulu ya. Lalu daun salam. Kemudian daun jeruk. Ini kita sobek-sobek dulu supaya aroma dan rasanya itu keluar lagi. Nah, pastikan semuanya terendam ya daun-daunnya ini. Dedaunan. Nah, kalau udah, ini kita tambahkan air kelapa. Kalau misalkan teman-teman nggak punya, boleh di skip aja. So, ini akan kita rebus sampai airnya nanti menyusut ya. Nah, warnanya jadi seperti ini ya, kuahnya tidak keruh seperti tadi pertama kita merebus nangka mudanya, karena kan getahnya udah berkurang. Ini akan kita rebus lagi sampai nanti agak menyusut. Sembari itu kita akan membuat bumbu halusnya. Nah, ini kita akan haluskan bawang putih, kemudian bawang merah. Kita akan pakai cukup banyak ya. Lalu kemiri yang sudah disangrai dulu sebelumnya. Lengkuas, ini kita haluskan supaya nanti bumbunya makin lekoh. Lalu sedikit santan, ini untuk mempermudah menghaluskan bumbu-bumbu ini ya, karena kan keras-keras semua nih, ada laos juga. So, ini harus kita tambahkan zat cairnya. Ini akan kita blender sampai benar-benar halus ya bumbunya. Oke, kalau sudah seperti ini, kita akan masukkan ke gudeg yang kita rebus tadi. Nah, airnya udah menyusut seperti ini ya. Ini kita akan aduk-aduk sedikit. Oh, warnanya aja udah cantik. Kemudian kita masukkan bumbu halusnya. Wow, mantap jiwa ini. Nah, ini harus kita tuntaskan semuanya, dimasukkan bumbu-bumbunya ya, biar nggak ada yang mubazir. Kita kocakin dulu pakai air santannya. Lalu kita tuangkan lagi santan agak kental. Ini mulai kita akan merebus dan memasak nangka muda ini sampai benar-benar tanak lembut. Dan ini prosesnya emang lama ya. Tapi sembari itu kita tambahkan dulu nih ketumbar. Kemudian lada. Garam. Kaldu bubuk, teman-teman boleh skip atau ganti dengan kaldu jamur. Ini kita seasoning supaya nanti nangka mudanya itu punya rasa yang gurih.
kemudian gula aren. Nah ini penting banget ya teman-teman, kalau misalkan mau bikin gudegnya itu benar-benar warnanya gelap banget, kita pakainya gula aren. Karena kali ini kita nggak pakai daun jati, karena sebenarnya kan harusnya pakai daun jati ya. Nah ini kemudian kita akan merebus telur juga, memasak telur yang sudah kita rebus supaya nanti warnanya juga coklat gelap, cantik gitu, dan rasanya juga manis gurih. Nah kalau misalkan gudeg asli itu kan biasanya memasaknya menggunakan seperti kuali, kemudian ditambah daun jati supaya warnanya gelap ya. Tapi karena nggak ada, so kita pakai cara ini aja, gunakan gula aren. Nah sembari kita masak, kita akan bikin arehnya nih. Kita akan haluskan dulu bawang merah. Kita bikinnya areh yang coklat ya. Lalu bawang putih, kemiri yang sudah disangrai, lalu lengkuas, dan secukupnya minyak. Nah, sebagai saran buat teman-teman kalau misalkan bikin gudeg, tadi kan aku pakai ketumbar itu yang bubuk ya, yang udah jadi gitu. Tapi kalau saran aku emang yang masih ground, jadi harus kita haluskan bersama bumbu lainnya. Terkadang itu rasanya cukup berbeda dari ketumbar yang masih butir-butiran sama yang sudah powder, itu berbeda. So, karena aku adanya itu yang udah bubuk ya, aku pakai itu. Tapi kalau aku sarankan pakainya yang masih butir-butiran. Nah ini bumbu untuk areh kita udah siap, udah halus. Kita akan tumis ya bumbunya. Kita akan masak sampai nanti menjadi areh yang gurih dan mantap banget. Kita tumis bersama secukupnya, minyak aja, jangan terlalu banyak, karena di bumbu kita tadi waktu menghaluskan sudah ditambahkan minyak ya. Nah, kita masukkan serai yang sudah dimemarkan atau dibelah tengahnya, kemudian daun salam. Masya Allah aromanya. Kita akan masak ini sampai agak tanak ya nanti. Lalu masukkan ketumbar juga, kemudian lada. Kita tumis kembali sampai aromanya semerbak dan berubah warna ya. Nah, kalau udah mulai berubah warna seperti ini, kita akan tambahkan bahan utamanya yang bikin makin lekoh rasa arehnya. Kita masukkan daging ayam. Ini aku pakainya ayam bukan ayam kampung ya, ayam negeri. Tapi kalau misalkan teman-teman mau lebih otentik lagi gudeg khas Jogja, pakainya ayam kampung. Mohon maaf karena aku pakainya itu yang simple ya, yang ada bahannya. So tapi rasanya nggak akan jauh-jauh banget kok, ini enak. Lalu kita tambahkan santan agak kental. Nah ini dia nih yang bikin khas banget areh, karena areh itu merupakan bumbu dari santan kelapa ya. Ini siap kita masak sampai nanti kuahnya itu menjadi kental. Jangan lupa tambahkan gula Jawa, karena kita bikinnya itu areh yang coklat ya. Kalau misalkan teman-teman maunya bikin areh yang putih, nanti bisa komen di kolom komentar untuk aku bikinkan resep selanjutnya. Nah ini kita masak terus sampai minyak dari santan kelapanya itu udah keluar seperti ini ya. Ini masih harus kita masak lagi sampai berubah warna, sampai nanti asat ya. Kita tambahkan garam, jangan lupa. Kita akan seasoning dulu. Kemudian gula pasir, kaldu bubuk, it's optional, you can skip it if you don't like it. Nah kita aduk-aduk lagi, kita masak lagi. Masya Allah ini aromanya enak banget. Nah setelah lama akhirnya jadi seperti ini ya. Ini yang keluar adalah minyak dari santan kelapanya. So rasanya tuh udah pasti rich banget. Aromanya Masya Allah. Dan dalam pembuatan ini kita tuh harus sabar ya teman-teman. Memang prosesnya tuh lama.
ini kita tambahkan santan kental, masih harus kita masak lagi. Makanya emang kalau bikin gudeg itu harus sabar, dan lebih baik kalau misalkan teman-teman punya kompornya yang pakai kayu bakar, itu akan jauh lebih estetik lagi, lebih oriental lagi bikin gudegnya. Tapi memang gudeg ini mengajarkan kita kesabaran untuk mendapatkan hasil yang mantap jiwa, mantuliti. Nah, kalau sudah seperti ini, Masya Allah, ini teman-teman harus koreksi rasa juga ya. Jangan lupa sesuaikan dengan selera teman-teman. Gimana, apakah ada yang kurang asin, kurang manis, kurang gurih atau gimana, harus dikoreksi rasa dulu. Nah, akan terus kita masak sampai minyak dari santan kelapanya itu makin keluar lagi, makin terekstrak. Nanti akan kita pisahkan nih antara minyak santan kelapa dengan arehnya. Kenapa? Karena kan minyaknya ini bisa kita gunakan untuk masak yang lain karena saking gurihnya. Tuh udah kelihatan ya, dia juga udah memisah gitu minyak dan juga arehnya. Next kita lanjut ke gudeg kita lagi. Nah, ini nih. Ini baru proses setengah jadinya ya. Teman-teman masih harus masak ini sampai airnya menyusut lagi, dan ini warnanya masih nggak terlalu gelap kan. Nanti akan ada caranya. Caranya yaitu kalau misalkan mau lebih gelap lagi, ini akan kita pindahkan ke dandang ya. Nggak terlalu banyak orang yang tahu cara ini, makanya aku spill ke teman-teman gimana caranya bikin warna gudeg itu makin gelap lagi, dan dia tuh jadi asat gitu, bener-bener airnya, kadar airnya itu sedikit. Kalau ini kan masih kelihatan ya, dia masih basah seperti ini, maka kita akan pindahkan nih ke dandang. Tuh gudegnya dia udah jadi lembek banget seperti ini ya. Tapi nanti ikutin aja pokoknya stepnya, teman-teman akan mendapatkan hasil gudeg yang dia tuh nggak lembek, walaupun saat ini itu masih kelihatan lembek gini. Nah, yang harus kita lakukan adalah ini kita kukus lagi teman-teman. Jadi kan pasti masih ada sari-sari kaldu dari atau kuah dari gudeg kita selama merebus tadi masih basah. Nah, itu akan turun ke bawah nih ke dandangnya. Kita tambahkan sedikit air aja, kemudian kita akan kukus. Nanti hasilnya teman-teman akan tahu sendiri gimana cantiknya si gudeg ini dan teksturnya juga. Nah, ini udah jadi semua teman-teman. Ini arehnya udah ada, kemudian daging ayamnya juga sudah siap ya tadi. Dan ini ada nasi plus sambal krecek. Tuh lihat ya teman-teman, ini adalah hasil dari gudeg yang sudah kita kukus. Itu dia lebih gelap ya. Ini di aslinya lebih gelap, tapi karena pencahayaan so dia kelihatan kayak masih terang gini warnanya. Padahal aslinya teman-teman nanti bisa praktekin sendiri deh. Nah, ini akan aku plating ya teman-teman, karena sudah lengkap semua nih kondimennya. Tinggal kita tambahkan nih di nasi dan juga sambal goreng kreceknya bersama dengan gudeg dan juga telur. Tuh cantik ya hasilnya, warna coklatnya itu udah masuk ke dalam. Kalau misalkan mau lebih coklat lagi dalamnya, bagian putihnya seluruhnya coklat, teman-teman kukus lebih lama lagi atau saat merebusnya lebih lama lagi ya. Lalu ini ayamnya kita suwir-suwir, Masya Allah ini tuh enak banget teman-teman tuh. Bagi yang nggak suka sayur itu bisa banget cobain ini ya, nanti teman-teman akan suka. Nah, jangan lupa ini masih harus kita masukkan atau tuangkan arehnya. Wow, ini serving yang teman-teman pasti bakalan ngiler banget, dan ini nagih banget ya. So here it is teman-teman, bisa banget nanti cek di atas ya gimana ketika aku bikin resep untuk sambal goreng kreceknya, karena sudah ada. Teman-teman bisa klik nanti, ini yang aku pin di atas. Masya Allah teman-teman, ini harus banget dicobain ya, teman-teman pasti suka deh Insya Allah. So sampai di sini aja video kita kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih banyak teman-teman yang udah nonton sampai habis. Pastikan untuk tolong ya di like, comment, share. Wow, gaya banget ngomongnya. Mohon maaf, bisa minta tolong di like, comment, share, and subscribe untuk kita biar makin berkembang lagi ya.
ini dia teman-teman, ketika aku bikin ini untuk pesanan sih. Teman-teman juga bisa bikin kalau misalkan mau tahu rincian biayanya juga gimana, harga jualnya berapa, itu teman-teman komen di kolom komentar aja. Nah, oke, terima kasih banyak sekali lagi. See you in my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.